Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Pramuja dengan NPM 2421020296, kelas G, Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas satu tema yang sangat penting dalam ibadah kita sehari-hari, yaitu sholat sunnah. Apa itu sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat tambahan di luar sholat wajib atau fardu. Sholat ini tidak berdosa jika kita tinggalkan, tetapi sangat besar pahalanya kalau kita kerjakan. Jadi ini bentuk ibadah kita, sukarela kita kepada Allah untuk mendekatkan diri kita kepadanya, memperbanyak pahala, dan menutupi kekurangan dari sholat wajib kita. Sholat sunnah ini bisa dibilang semacam bonus yang Allah berikan kepada kita. Dengan sholat sunnah, kita bisa menunjukkan rasa cinta dan ketaatan kita kepada Allah lebih dari sekedar kewajiban. Beberapa jenis sholat sunnah itu, sholat sunnah banyak jenisnya. Secara umum, bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sholat sunnah muakkad, yang sangat dianjurkan. Dan yang kedua adalah sholat sunnah ghairu muakkad, yang dianjurkan tapi tidak sekuat yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan sholat sunnah yang dilaksanakan berjamaah. Yang pertama ada sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ini adalah sholat sunnah yang dilakukan setiap tanggal 1 Syawal sesudah terbit matahari. Hukumnya ini, melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan untuk umat muslim. Dari pengertian Eid atau Id adalah kembali. Maksudnya itu adalah kalian kembali dihalalkan untuk berbuka pada siang hari. Misalnya makan dan minum yang pada bulan Ramadan yang sebelumnya dilarang, dan sudah dibolehkan kembali pada hari Idul Fitri. Disunnahkan untuk mandi dan berhias serta menggunakan pakaian yang bersih. Dan pada hari itu juga diusahakan makan terlebih dahulu dan memperbanyak membaca takbir serta tahmid. Ketentuan sholat Idul Fitri juga yang pertama itu adalah dilaksanakan berjamaah. Itu wajib hukumnya. Dan yang kedua itu tidak didahului azan dan iqamah. Yang ketiga, dilaksanakan 2 rakaat. Yang keempat, membaca takbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat kedua. Yang kelima, ada di sela-sela takbir juga disunnahkan untuk membaca lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembah yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar. Yang keenam, ada imam menggerasakan bacaan. Ketujuh adalah setelah selesai sholat Idul Fitri dilanjutkan khutbah. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha itu, atau sering kita sebut dengan Idul Kurban, adalah sholat sunnah. Idul Kurban adalah sholat sunnah yang dilakukan setiap tanggal 10 Zulhijjah sesudah terbit matahari. Hukumnya ini, kita melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu sunnah muakkad, yang ketentuan dan pelaksanaan sholat Idul Adha ini hampir sama dengan sholat Idul Fitri. Perbedaannya itu ya cuman hanya di niatnya saja. Yang saya akan jelaskan kembali adalah hikmah sholat sunnah. Beberapa hikmah sholat sunnah diantaranya adalah, yang pertama itu menyempurnakan sholat fardu. Yang kedua, cerminan ungkapan rasa syukur. Yang ketiga, diuraikan permasalahan dan pemecahan masalah. Yang keempat, dibekukan pintu rezeki. Yang kelima, menghapus dosa-dosa. Yang keenam, menambah keberkahan hidup. Yang ketujuh, yang terakhir, jiwa menjadi tenang dan tentram. Berikut penjelasan beberapa sholat sunnah juga yang utama. Yang pertama itu sholat sunnah rawatib. Sholat ini dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Contohnya itu ya seperti 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Pahala sholat rawatib ini sangat besar. Nabi juga bersabda, barang siapa yang menjaga 12 rakaat sholat sunnah dalam sehari, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga nanti. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan sholat duha.
Sholat ini dilakukan untuk di pagi hari sekitar pukul 8 hingga sebelum masuk zuhur. Jumlah rakaatnya itu fleksibel, bisa 2, 4, bahkan sampai 8 rakaat. Sholat duha juga dikenal sebagai sholat pembuka rezeki. Selain itu juga, ini juga bentuk syukur atas kesehatan tubuh kita. Yang ketiga ada sholat tahajud. Sholat ini dilakukan di sepertiga malam terakhir. Setelah bangun tidur, jumlah rakaatnya minimal 2 dan boleh sebanyak mungkin. Biasanya tuh 8 rakaat plus witir. Sholat ini termasuk ibadah spesial dalam Al-Quran. Allah juga menyebut orang yang sholat tahajud sebagai hamba yang dicintainya. Ini adalah waktu doa kita sangat dekat untuk dikabulkan. Yang keempat itu ada sholat witir. Sholat ini dikerjakan sebagai penutup dari sholat malam. Bisa 1 rakaat, 3 rakaat, atau lebih. Tapi jumlahnya itu ganjil, tidak boleh genap. Nabi Muhammad SAW juga hampir tidak pernah meninggalkan sholat witir. Ini sholat sunnah yang sangat dianjurkan, apalagi setelah sholat malam seperti tahajud atau tarawih. Yang kelima ada sholat istikharah. Sholat ini dilakukan saat kita sedang bingung mengambil keputusan, misalnya itu dalam memilih jodoh, kerjaan atau pendidikan, dan yang lain-lainnya. Caranya itu 2 rakaat, lalu dilanjutkan dengan doa khusus meminta petunjuk dari Allah. Sholat ini juga sangat membantu agar kita tidak gegabah dalam memilih sesuatu. Dan yang keenam juga ada sholat hajat. Sholat ini dilakukan saat kita punya hajat atau keperluan penting dan ingin memohon kepada Allah agar dikabulkan. Biasanya itu 2 rakaat, lalu berdoa sesuai kebutuhan kita. Yang ketujuh juga ada sholat taubat. Sholat ini dilakukan saat kita merasa telah melakukan dosa, lalu menyesal dan ingin bertobat. Jumlah rakaatnya ada 2. Lalu kita berdoa sungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah. Dan yang ke-8 juga ada sholat tarawih. Sholat ini hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain. Bisa dilakukan sendiri atau berjamaah. Biasanya itu 8-20 rakaat dan ditutup dengan witir. Sholat ini juga sangat istimewa karena hanya setahun sekali dan pahalanya juga luar biasa besar. Yang ke-9, saya akan menjelaskan sholat gerhana. Sholat ini dilakukan saat terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Ada 2 gerhana. Sholat ini menunjukkan ketundukan kita kepada Allah atas kekuasaannya terhadap alam semesta ini. Dan yang 10 ada sholat istisqa atau meminta hujan. Sholat ini juga dilakukan ketika musim kemarau panjang dan kita ingin memohon hujan dari Allah karena kemarau itu. Dilakukan secara berjamaah dan di tempat terbuka, tidak boleh tertutup seperti lapangan atau yang lainnya juga. Keutamaan sholat sunnah sangat banyak, macam-macam serta jenisnya itu banyak. Ada yang dilakukan secara sendiri, jamaah, ataupun sendiri dan jamaah juga. Sholat sunnah juga mempunyai keutamaan masing-masing, seperti sholat istikharah dan yang lain sebagainya. Sholat sunnah juga sangat penting untuk diiringi dengan sholat fardu, seperti sholat tahiyat masjid. Tidak juga bisa sholat sunnah duha untuk dilapangkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Sholat duha juga seakan-akan kita mengetuk pintu langit untuk diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah juga sangat penting untuk bagi kita yang mempunyai banyak pilihan ini, namun bingung akan memilih yang mana. Ya, seperti yang dijelaskan dalam materi di atas, yaitu sholat sunnah istikharah. Dan sholat sunnah itu ada yang sangat dianjurkan seperti sholat tarawih, Idul Fitri, dan Idul Adha. Mengapa sangat diwajibkan? Karena sebagai penutup hingga menyambut hari-hari penting seperti penutup bulan Ramadan dan memperingati Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Tapi justru dari sholat sunnah lah kita bisa makin dekat kepada Allah. Cobalah mulai dari yang ringan dan rutin, misalnya sholat duha tiap pagi atau 2 rakaat sebelum subuh.